Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak kelas 2 hari ini? Sudah lama ya Bu Eka tidak bikin video seperti ini. Ya, hari ini kita akan belajar tematik. Tematiknya tentang apa sayang? Tentang SBK dan bahasa Indonesia. Ya. Nah, sebelum kita belajar, kita berdoa dulu yuk. Dan doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi jidni ilman warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Sebelum belajar, siapa yang udah surat duha dan sudah sarapan, Cung? Ya, yang belum sarapan dan surat duha, silakan sarapan dan surat duha dulu sayang ya. Baik, hari ini kita akan mulai belajar. Hari apa sekarang? Hari Kamis tanggal 26 Agustus 2021. Ya, kalian belajar di rumah ya. Besok kita belajar lagi home visit. Oke sayang. Silakan, kita akan belajar SBK. Nah, sebelum SBK, Bu Eka akan ngasih pengumuman nih. Pengumumannya apa? Nah, hari ini tidak ada matematika ya sayang ya. Matematikanya kita lewat dulu. Jadi hari apa? Hari Jumat besok ya. Jadi kita tatap muka belajarnya ya, supaya jelas. Oke sayang? Oke, sekarang SBK silakan buka halaman 9. Sudah buka halaman 9-nya? Baik. Nah, di sini ada bacaan, ada nyanyian main ular-ularan. Siapa di sini yang suka main ular-ularan, Cung? Sama teman-temannya di rumah atau di sekolahan? Nah, kalau Bu Eka dulu ya, waktu Bu Eka masih kecil, Bu Eka tuh sering main mainan tradisional. Nah, ini juga termasuk mainan tradisional sayangnya. Karena sekarang banyak HP, banyak handphone, jadi anak-anak itu ketergantungan dengan handphonenya, mainnya main game. Nah, yang suka main game siapa, Cung? Ayo. Nah, nggak boleh ya, nggak boleh keseringan main game. Nanti keenakan main gamenya ya, nanti keseringan ya, tidak boleh. Nah, sekarang kita akan bermain. Kalau bermainnya ini kan dari video ya, nggak akan bisa ya. Jadi kita nyanyi aja ya. Siapa yang udah bisa nyanyi halaman 9? Coba buka bukunya. Ya, halaman 9 judulnya main ular-ularan ciptaan Ibu Sud. Yang sudah bisa boleh nyanyi bareng-bareng Bu Eka, yang belum bisa boleh dengarkan dulu ya liriknya. Ular naga panjangnya bukan kepala, menjalar-jalar selalu kian kemari. Umpan yang lezat itulah yang dicari, ini dianya yang terbelakang. Nah, di sini ada kata Bu Eka waktu dulu ya. Kalau ada tanda gini berarti dibacanya panjang. Baik. Nah, kita itu lagi ya. 5 sama 6 panjang berarti ya nyanyinya. Ular naga panjangnya bukan kepala, menjalar-jalar selalu kian kemari. Umpan yang lezat itulah yang dicari, ini dianya yang terbelakang. Nah, ini adalah permainan yang seperti ini ya. 2 orang, misalnya Bu Eka sama siapa di sini sama temennya. Gini. Jadi temannya itu melingkar ke belakang. Nanti yang dapat dia yang dicari ya. Nanti hari Jumat insya Allah ya kita akan bermain ular-ularan. Oke sayang? Oke. Nah, itu lagu ular-ularan. Kalau ada yang belum bisa boleh searching di YouTube, ada lagu main ular-ularan ya. Nah, selanjutnya sebentar sayang. Coba buka halaman 26. Ini judulnya Naik Delman. Nah, siapa yang sudah tahu lagu Naik Delman, Cung? Pasti pada udah tahu ya. Ini lagu Bu Eka waktu TK. Wah, berarti 31 tahun yang lalu ya lagu ini masih ada. Nah, coba kita nyanyi yuk. Yang sudah hafal boleh ikutan nyanyi.
artinya. Oke? Yang belum hafal boleh dengarkan. Nah, di sini juga ada ketukan panjang pendeknya. Ya, yuk kita baca yuk. Kita mulai nyanyi yuk. 1, 2, 3. Pada hari Minggu ku turut ayah ke kota, naik delman istimewa, ku duduk di muka, ku duduk samping Pak Kusir yang sedang bekerja, mengendari kuda supaya baik jalannya. Hei, tuk tik tak tik, tuk tik tak tik, tuk tik tak tik tuk, tuk tik tak tik, tuk tik tak tik tuk, suara sepatu kuda. Nah, itu adalah patokan ketukan dari Naik Delman ya. Ciptaan siapa Naik Delman? Ya, ciptaan Pak Kasur ya. Itu ciptaan Pak Kasur itu Naik Delman ya. Nah, di sini kebanyakannya notasinya ya panjang-panjang ya sayangnya. Ya, itu adalah pelajaran SBK. Nanti kalian boleh praktekkan di rumah tentang lagu Naik Delman ya. Di rumah aja ya, tidak usah di videokan, nggak usah ya, kalian praktekkan saja nyanyi di rumah. Oke sayang? Oke. Nah, sekarang kita akan mulai belajar apa sayang? Bahasa Indonesia ya. Nah, nih sebelum itu ya, ini coba kalian buka halaman 16. Sudah sayang? Nah, di halaman 16 itu ada peraturan di rumah. Wah, ini rumahnya bagus banget ya. Besar rumahnya. Kita sholawatin yuk. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Supaya kita punya rumah besar ya seperti ini. Ya, kita baca dulu sebentar yuk. Peraturan di rumah halaman 16. Agar penghuni rumah merasa nyaman, semua anggota keluarga wajib menjaga kebersihan rumah. Selain itu, perlu diterapkan aturan-aturan untuk anggota keluarga agar tiap-tiap anggota keluarga disiplin dan teratur dalam melakukan berbagai kegiatan di rumah. Di setiap rumah mempunyai tata tertib atau aturan yang berbeda-beda. Semua itu disesuaikan dengan kebutuhan dan kesepakatan anggota keluarga, terutama orang tua. Kegiatan apa saja yang perlu diatur di dalam rumah? Berikut adalah contoh aturan yang bisa diterapkan dalam sebuah keluarga. Bentar, boleh lihat dulu HP-nya ya. Takutnya tidak tersave. Ya, alhamdulillah masih tersave ya. Nah, kira-kira kalian di rumah punya aturan tidak? Ayo acung, siapa yang di rumahnya ada aturan-aturan? Ya bagus ya, kalau yang di rumahnya ada aturan-aturan di rumah, bagus sekali. Untuk apa? Untuk melatih kedisiplinan anak-anaknya atau kedisiplinan anggota keluarganya ya. Kalau misalnya di rumahnya tidak ada aturan, seenaknya saja, wah tidak akan disiplin ya sayangnya. Tidak akan disiplin, jadi seenaknya aja dan gak ada aturannya sayangnya. Nah, kira-kira kalian aturannya apa aja sih kalau di rumah, Cuk? Ya, aturan di rumah salah satunya yang pertama apa? Ketika pulang sekolah, ketuk pintu dan ucapkan Assalamualaikum. Nah, sebelum pulang sekolah apain dulu biasanya? Nah, sebelum pulang sekolah kita sebelum sekolah kita apa dulu? Sarapan dulu ya. Sarapan itu berarti makan ya. Kalau misalnya makan, aturan di rumah harus kayak gimana? Makannya harus sambil duduk ya, supaya tidak tersendak kalau sambil berdiri ya. Apalagi saya kira-kira kalau ingin pulang, kalau ingin pergi atau akan pergi sekolah, biasakan ketika akan sekolah saling dulu tangan kedua orang tua kalian atau nenek dan kakek atau siapapun itu yang di rumah ya, saling dulu dan ucapkan Assalamualaikum, aku sekolah dulu ya. Nah, mengucapkan apa kalau mau sekolah? Assalamualaikum ya. Terus apa lagi? Nah, ketika pulang sekolah
simpan sepatu kalian di rak sepatu atau di rumah ya. Kenapa? Soalnya kalau misalnya kalian nyimpennya di luar atau di mana saja, nanti bisa hilang atau kotor atau apa ya. Nah, kemudian buka baju seragam, ganti dengan baju di rumah. Kenapa Bu Eka harus buka seragam ketika pulang sekolah? Tidak boleh pakai seragam sekolah. Iya, karena nanti kan kotor bajunya ya. Nanti kan dipakai lagi untuk besok. Betul tidak? Nah, jadi kalau pulang sekolah ganti bajunya atau ganti seragamnya dan apa sayang? Dan pakai baju rumah. Kalau di sini apa? Ada lagi nggak? Nah, selalu memberitahu atau meminta izin jika ingin keluar rumah. Kalau mau keluar rumah maupun kemana yang misalnya dekat, harus selalu izin kepada orang tua. Takutnya nanti orang tuanya khawatir, anak saya kemana ya? Nah, jadi harus izin dulu ya. Walaupun mau ke warung, izin dulu. Mama, aku mau ke warung ya, mau jajan. Nah, ya sayang. Kemudian apa lagi? Menjaga kebersihan di sekitar rumah. Nah, itu sudah dijelaskan sama Bu Eka untuk PLH ya. Selalu bersih dimanapun berada. Yang kelima, membuang sampah pada tempatnya. Betul. Dan 6, merapikan kembali sepatu yang telah digunakan saat pulang sekolah. Nah, tadi Bu Eka sudah dikasih tahu ya. Ketika pulang sekolah, sepatunya rapikan di rak sepatu. Nah, itu adalah sebagian peraturan-peraturan yang ada di rumah. Kira-kira kalian apa lagi yang belum Bu Eka sebutkan? Ya, apa lagi coba yang belum Bu Eka sebutkan peraturan di rumah? Baik, nah setelah itu peraturan yang ada di rumah, kita akan belajar halaman 19. Kita akan belajar apa sih sayang? Kita akan belajar bahasa Indonesia tentang bentuk wujud ini ya. Kita ini sayang ya. Wujud cair padat. Padat dulu ya. Sebentar sayang. Wujud padat, cair, dan apa sayang? Dan gas. Nah, wujud padat, cair, dan gas. Kelihatan nggak sayang sebentar? Ya, terlihat tulisannya terlihat ya. Nah, di sini ada wujud cair, padat, dan gas. Nah, di dunia ini ada 3 wujud benda ya, yang padat, cair, dan gas. Nah, selain wujud, ada apa lagi kira-kira? Ada bentuk itu banyak ya. Ada bentuk oval, bentuk apa lagi? Lingkaran, segitiga, persegi ya. Nah, sekarang kita akan belajar tentang apa sih? Tentang wujud benda padat, cair, dan gas. Nah, wujud padat itu apa sih Bu Eka? Wujud padat itu, Bu Eka gini kan ya. Ciri-ciri padat. Apa kira-kira? Kesatu apa? Ini, Bu Eka akan kasih nih. Kesatu apa padat? Ya, dia itu keras ya. Wujud padat, keras. Kedua apa kira-kira? Wujud padat itu keras. Betul ini keras? Coba pegang. Atau pegang pensil kalian atau pulpen kalian yang ada di hadapan kalian. Nah, yang berbentuk keras atau yang dapat dipegang itu namanya wujud padat. Ingat-ingat ya, yang bisa dipegang dan berbentuk keras itu wujud padat. Nah, ini penghapus padatnya tuh. Dan bisa Nah, ini apa sayang? Bisa dipegang ya. Keras bisa dipegang. Bisa dipegang? Bisa ya, namanya wujud padat. Coba kalian pegang buku kalian. Padat tidak? Wujud padat bukan? Iya, wujud padat karena bisa dipegang dan keras juga ya. Iya. Nah, selanjutnya itu adalah wujud padat ya, bisa dipegang dan keras. Selanjutnya apa sih? Wujud cair. Wujud cair. Coba kalian di rumah punya air tidak? Nah, kalau punya air, coba baik kamu nyuruh. Coba ambil air, ambil 5 mangkok kecil ya. Silakan ambil dulu airnya. Setelah
Setelah ambil air, simpan di depan kalian. Kira-kira ciri-ciri wujud cair apa? Wujud benda cair apa? Apa coba, ayo? Apa sih? Ya, bentuk sesuai wadahnya ya. Kenapa bentuk sesuai wadah? Kenapa bentuk cair, wujud cair sesuai wadah? Karena kalau air itu kalau misalnya dimasukkan ke botol, dia akan mengikuti wadahnya. Contohnya, nih contoh ini nih. Nah, ini hand sanitizer berbentuk apa dalamnya? Berbentuk cair. Hand sanitizer ini masukkan ke dalam botol. Dia mengikuti wadah ya. Nih, jadi bentuknya seperti bentuk wadah ya tuh. Tapi kalau misalnya wadahnya diginiin, apakah dia mengikuti bentuk wadahnya? Iya, dia mengikuti wadahnya tuh. Jadi panjang ya. Atau jadi ke sini. Apakah mengikuti sesuai wadah bentuknya? Mengikuti sesuai wadah bentuknya ya sayang ya. Nah, jadi benda cair itu mengikuti sesuai bentuk wadah ya. Nah, kalian boleh praktek di rumah ya. Coba masukkan air ke botol. Terus airnya dibolak-bolak kayak boneka gini. Apakah dia mengikuti atau diem aja? Gak mau gerak. Ya, si airnya itu akan mengikuti bentuk sesuai wadah. Ya, nanti buat kalian di rumah praktekkan ya. Yang kedua apa lagi sayang? Nah, yang kedua adalah mengalir. Nah, kira-kira kalian pernah tidak melihat air yang mengalir dari atas ke bawah? Jung, yang pernah lihat? Nah, air itu, sifat air itu yaitu mengalir ya. Nah, seperti ini sayang, halaman 20. Di sini ada air yang sedang mengalir ya. Ini sungai. Nah, ya, ini sungai itu dia mengalir dari atas ke bawah misalnya. Jadi air itu bisa mengalir dari atas ke bawah. Ya, mengalir contoh benda cair. Yang terakhir apa coba? Meresap. Coba sekarang kalian sudah ada kan air di depan kalian di mangkok. Nah, ambil sekarang kain. Coba kain yang kecil, kain apapun itu boleh. Ya, mau apa? Ya, silakan kainnya sudah. Ini kan? Ya, kainnya. Kainnya kalian ambil kain. Setelah itu kalian masukkan kainnya ke dalam air yang ada di wadah itu. Masukkan. Kira-kira kalian angkat. Apakah si kain itu meresap? Apakah si air itu meresap sayang? Gimana contohnya air meresap ke dalam kain? Siapa yang tahu contohnya apa? Betul, contohnya kain itu menjadi basah. Ya, betul tidak? Coba ambil lagi, cobain lagi. Kita praktek lagi ya. Kain masukkan ke dalam wadah, diangkat kainnya. Basah? Kalau basah berarti meresap ke dalam ya. Namanya berarti air wujud cair itu meresap. Meresapnya dari mana sih Bu Eka? Meresapnya dari pori-pori kecil. Coba kalian lihat kainnya. Ya, coba diperas dulu supaya nggak basah. Ya, setelah diperas coba lihat kainnya. Apakah ada bolong-bolong kecil banget yang nggak kelihatan banget? Ya, nah itu yang bolong-bolong kecil itu ya namanya pori-pori kecil ya. Nah, dia itu air itu meresap ke dalam pori-pori kecil yang ada di mana? Yang ada di kain ya. Ya, itu adalah ciri-ciri contoh wujud cair. Bentuk sesuai wadah, mengalir dan meresap. Sekarang tentang gas. Nah, sebentar, terlihat nggak kalau sampai sini sayang? Ya, masih terlihat ya. Gas. Kira-kira
gas itu apa sih? Ada yang tahu tidak gas itu apa sih? Ya, gas itu adalah udara. Kira-kira kalau udara bisa dilihat atau tidak? Tidak bisa. Berarti dari apa? Contohnya tidak bisa. Bukan contohnya ya, ini namanya ciri-ciri wujud gas. Tidak bisa dilihat. Tidak bisa dilihat ya sayang ya. Aduh, lampunya klip ya. Tidak bisa dilihat. Apalagi kira-kira gas. Gas itu yang ada di balon. Balon itu apa sih? Balon itu di dalamnya itu ada gasnya. Gas itu dari udara. Ya sayangnya dari oksigen ya. Apalagi coba menempati ruang. Ya, betul. Menempati ruang. Mereka menempati ruang maksudnya apa? Nah, menempati ruang. Nah, ini Bu Eka sedang di kelas. Berarti udaranya itu menempati ruang Bu Eka di sini, tapi tidak terlihat ya sayangnya. Udaranya tidak terlihat sama Bu Eka. Mana udara? Ya, menempati ruang. Apalagi dapat bergerak ke segala arah ya. Ke segala arah. Dapat bergerak ke segala arah maksudnya apa? Iya, dia bisa bergerak-gerak ya. Bisa apa? Kan anginnya, kalau angin itu kan bergerak-gerak ya, bisa apa? Bisa bergerak ke segala arah. Contohnya apa? Contohnya tumbuhan. Nah, tumbuhan itu dia bergerak-gerak oleh angin atau oleh gas ya sayangnya, oleh angin. Jadi dia bisa bergerak ke segala arah, mau kemanapun dia bebas. Ya, apalagi sayang, yang terakhir adalah bentuknya berubah. Maksudnya bentuknya berubah apa sayang? Gas itu kalau dia dimasukkan ke dalam sebuah ini apa namanya ini? Balon, dia akan berbentuk seperti balon di dalamnya ya, lonjong. Kalau gas ini dimasukkan ke dalam ban, dia akan berbentuk seperti ban juga gasnya ya. Jadi bentuknya bisa berubah ya, sesuai di mana penempatannya si gas ini, mau di balon atau di ban ya. Nah, itu adalah ciri-ciri wujud padat, cair, dan gas. Nah, kalian nanti ini kan harusnya dipraktekkan ya sayangnya, karena kita apa ya divideokan ya, jadi prakteknya di rumah saja sayangnya. Kalian bisa praktek di rumah tentang wujud padat, cair, dan apa sayang? Dan gas ya. Nah, segitu aja materi dari Bu Eka hari ini. Semoga kalian bisa memahami pelajaran ini. Bagi yang belum mengerti boleh tanya Bu Eka sayangnya. Contoh-contohnya apa sih? Bagaimana sih? Nah, ya ciri-cirinya apa? Boleh tanya Bu Eka kalau masih belum mengerti ya. Nah, cukup sekian materi dari Bu Eka. Wabillahi taufiq wal hidayah. Oh iya, sebentar. Hari ini Bu Eka lupa. Hari ini tidak ada tugas ya. Kalian hanya menyimak materi dari Bu Eka. Ya sayangnya hanya saja yang menyanyi tadi kalian praktekkan di rumah aja ya. Nyanyi di rumah tidak usah divideokan. Oke sayang? Oke ya. Nah, cukup sekian. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kata-kata Bu Eka yang salah ya. Mohon maaf ya sayangnya. Mohon dimaafkan ya. Cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.